Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destika Nasyarin Sefni, peserta mata kuliah pencemaran perairan dengan NIM L0211811504, Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kelimpahan mikroplastik pada perairan di Banyu Urip, Gresik, Jawa Timur. Jurnal ini disusun oleh Wulan Cahya Ayuningsih, Devri Yona, Syarifah Hikmajulinda, dan Feni Iranawati dalam Journal of Fisheries and Marine Research Vol 3 nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2019 pada halaman 41-45. Salah satu sampah laut yang masih banyak menjadi masalah adalah sampah plastik, karena proses degradasinya yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, sampah plastik juga berpotensi menimbulkan dampak yang sangat besar dan dapat menyerap bahan kimia beracun seperti PBTS atau Persistent Bioaccumulative and Toxic Substance dan POPS atau Persistent Organic Pollutants. Selanjutnya, apa itu mikroplastik? Mikroplastik memiliki ukuran partikel dengan rentang ukuran 0,3 mm sampai 5 mm. Mikroplastik tidak dapat dengan mudah dihilangkan dari lingkungan laut karena plastik merupakan bahan yang sangat persisten. Mikroplastik ditemukan hampir 85% pada permukaan laut dan terdeteksi di banyak wilayah di perairan seluruh dunia dengan ukuran partikel kurang dari 5 mm. Lokasi penelitian ini mengambil di Desa Banyu Urip. Desa Banyu Urip dilewati oleh dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Bengawan Solo merupakan sungai panjang yang dalam prosesnya banyak mengakumulasi sampah-sampah hingga akhirnya masuk ke perairan Jawa karena terbawa oleh arus. Aktivitas internal yang ada di Banyu Urip sangat beragam, sehingga potensi kelimpahan mikroplastik yang dihasilkan juga akan berbeda. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yakni metode purposive sampling, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jenis mikroplastik yang beragam dalam satu kali pengambilan sampel. Metode penelitian meliputi waktu dan tempat, prosedur pengambilan data lapang, identifikasi mikroplastik, dan analisis statistik. Waktu dan tempat. Penelitian ini mengambil sampel pada tanggal 13-15 Maret 2018 di Desa Banyu Urip. Prosedur pengambilan data lapang menggunakan plankton net dengan mesh size 0,4 mm dengan volume saring sebanyak 15 liter. Identifikasi mikroplastik menggunakan metode NOAA dan terbagi atas 4 tahap. Tahap pertama yakni penyaringan basah untuk mendapatkan sampel. Tahap kedua yakni pengeringan dengan suhu 90 derajat selama 24 jam. Tahap ketiga yakni penambahan larutan H2O2 dan NaCl untuk meningkatkan densitas. Dan yang tahap keempat yakni identifikasi menggunakan mikroskop. Analisis statistik yakni dengan menggunakan uji ANOVA one way untuk mengetahui perbandingan kelimpahan mikroplastik pada 5 lokasi yang berbeda. Analisis ANOVA one way dilakukan dengan software Minitab 17. Hasil penelitian. Pada lokasi penelitian di Banyu Urip ditemukan adanya kontaminasi mikroplastik. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata total kelimpahan mikroplastik sebesar 57,11 kali 10⁻² partikel per meter kubik. Berikut adalah total kelimpahan mikroplastik pada lokasi yang berbeda yang disajikan dalam tabel. Berdasarkan tabel, rata-rata kelimpahan mikroplastik tertinggi didapati di lokasi mangrove dengan kelimpahan 22,89 10⁻² partikel per meter kubik. Hal ini diduga karena persebaran mikroplastik yang dipengaruhi oleh kondisi arus dan masukan dari darat. Sedangkan hasil analisis jenis mikroplastik didapati 3 jenis mikroplastik yang berbeda. Yang pertama fragment, yang kedua fiber, dan yang ketiga film. Fragment bersumber dari limbah rumah tangga. Sumber mikroplastik bertipe fragment ini seperti botol-botol, kantong plastik, dan potongan pipa paralon. Sedangkan fiber merupakan berasal dari kain sintesis, limbah kapal nelayan dan alat tangkap nelayan seperti jaring ikan dan tali pancing. Sedangkan film merupakan sumber mikroplastik yang berasal dari aktivitas manusia dan dipengaruhi oleh arus dan pasang surut. Biasanya film ini berasal dari kemasan makanan. Sumber lain mikroplastik pada daerah Banyu Urip yakni berasal dari kapal dan alat tangkap nelayan.
Berikut merupakan histogram perbandingan kelimpahan jenis mikroplastik pada lokasi yang berbeda. Pada lokasi TPI, mangrove dan tambak sangat dipengaruhi oleh pasang surut, sedangkan pada muara sungai dan laut dipengaruhi oleh arus dengan kecepatan 0,1 kali 0,2 meter per second, sehingga partikel film yang ada pada kedua daerah ini ditemukan sangat sedikit karena lebih mudah terbawa oleh arus. Kelimpahan mikroplastik jenis film sangat rendah dibandingkan dengan fragmen dan fiber di hampir semua lokasi. Mikroplastik dengan densitas yang lebih rendah cenderung akan mengapung. Mikroplastik jenis film mempunyai densitas yang lebih rendah sehingga cenderung mengapung dan ikut mengapung di kolam perairan sehingga sangat mudah ditransportasikan. Kesimpulan pada jurnal kali ini yakni secara keseluruhan rata-rata kelimpahan mikroplastik pada perairan Banyu Urip sebesar 57,11 kali 10 pangkat 2. Jenis mikroplastik yang ditemukan yakni fragmen, fiber, dan film. Kelimpahan mikroplastik jenis fragmen adalah kelimpahan yang paling tertinggi di semua lokasi. Sedangkan kelimpahan jenis mikroplastik pada perairan tertinggi ditemukan pada lokasi mangrove. Ini dikarenakan sampah lebih mudah terperangkap pada akar-akar mangrove sehingga akan terakumulasi lebih banyak. Selain itu, distribusi mikroplastik juga sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrodinamikanya. Nah, itulah tadi presentasi mengenai kelimpahan mikroplastik pada perairan di Banyu Urip, Gresik, Jawa Timur. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.